Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang selalu sehat. Dan kali ini merupakan materi yang keempat tentang menciptakan kualitas dan nilai. Lalu nanti di pertemuan kelima ada materi berikutnya tentang kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, ini merupakan materi dari mata kuliah manajemen pemasaran. Semoga dalam waktu 15 sampai 20 menit ke depan materinya bisa Bapak sampaikan dan bisa diterima dengan baik ya. Yang pertama, apabila kita berbicara kualitas dan nilai itu tidak terlepas dari bagaimana sebuah produksi atau produsen bisa menyampaikan produk atau jasanya kepada pelanggannya yang memberikan manfaat ya sehingga eh, barang atau jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhan dari pelanggan tersebut. Tentunya sebuah produk atau sebuah jasa dikatakan bermanfaat apabila tadi memiliki kualitas dan nilai yang dimana selain bisa memenuhi kebutuhan juga bisa memuaskan keinginan dari pelanggan tersebut ya. Seperti sebuah halnya contoh kasus apabila kita sedang mengalami kebutuhan karena kita mengalami boring atau bosen gitu ya. Lalu kita memerlukan sebuah tempat untuk kita bisa liburan begitu. Dengan kecanggihan teknologi saat ini tentunya pilihan-pilihan yang begitu beragam dapat kita akses dengan mudah karena kita bisa bekerja sama atau bermitra dengan produsen yang menyediakan jasa-jasa travel. Nah, apabila banyak pilihan seperti ini, ada ke Berlin, ke Paris, ke Amsterdam, atau ke Madrid, kira-kira mana yang akan Anda pilih? Atau juga mungkin Anda akan pergi ke Pulau Dewata Bali, di mana Pulau Dewata Bali yang menyediakan atau siap menyajikan suasana yang begitu nyaman, begitu tentram ya, dengan nuansa laut yang atau pantai juga yang begitu indah, yang air-airnya juga air pantai yang eh, jernih sehingga kita sebagai pengunjung bisa mendapatkan ketenangan atau eh, ya refresh begitu ya pikirannya begitu. Lalu atau ke Keukenhof ya, ke Keukenhof di mana ini merupakan taman yang dipelihara ya dengan baik sehingga dapat menumbuhkan bunga-bunga yang cantik. Tentunya ini akan menjadi banyak pilihan buat para wanita ya, karena dengan melihat bunga-bunga seperti ini bisa juga membangkitkan suasana hati atau mengembalikan mood yang positif seperti itu. Lalu atau kita akan pergi ke Roma, di mana Roma menyajikan nuansa liburan yang eh, penuh dengan cerita zaman dulu ya, legenda begitu. Selain itu juga cerita zaman dulunya memang ini dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan bangunan yang di kota Roma itu ya. Tentunya dengan kita mengunjungi ini kita akan melihat betapa takjubnya beberapa tahun yang lalu atau beberapa masa yang lalu di mana ada sebuah masa yang hidup gitu ya, satu komunitas manusia-manusia di sana yang dapat melahirkan atau dapat membuat bangunan-bangunan megah yang sampai sekarang masih ada sisa-sisa bangunannya. Dan tentunya ini manfaatnya selain ilmu pengetahuan, kita juga bisa mengetahui sejarah kota Roma, kita juga bisa melihat ya kemegahan dari bangunan-bangunan tersebut. Dan ini juga bisa menginspirasi kepada kita untuk kita ya menginspirasi dalam hal belajar sejarah atau misalkan menginspirasi untuk kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas lainnya yang berhubungan dengan bangunan-bangunan ini begitu ya. Lalu atau kita akan memilih kota Paris di mana sebuah kota yang menawarkan nuansa romantisnya dengan sebuah monumen yang begitu terkenal yaitu Menara Eiffel di mana
Di situ juga ada taman yang ada di sekitar Menara Eiffel. Di taman itu kita bisa duduk-duduk santai, duduk-duduk cantik ya, duduk ganteng, menikmati suasana yang sejuk, yang romantis, yang segar dari kota Paris tersebut. Dan tentunya ini menjadi pilihan untuk para pasangan ya, untuk para pasangan dalam hal honeymoon mungkin atau misalkan foto prawedding begitu ya atau memang liburan bersama keluarga juga bisa menjadi pilihan itu. Atau juga kita ke Venice di mana di tempat ini kita bisa melihat pelabuhan yang begitu indah, udaranya segar, bersih, kemudian keramahan dari para warganya dan itu kita bisa terinspirasi juga ya dengan mengunjungi tempat ini karena tempat ini juga bisa memberikan bisa terdapat suasana yang dari zaman dulu ya atau dapat memberikan nuansa klasik ya untuk kita bisa lihat dan kita bisa rasakan. Atau kita ingin lebih pergi ke alam seperti tadi Bali, mungkin Anda ingin lebih ke luar negeri yang lebih jauh, eh, bisa Anda pilih misalkan Niagara Falls di mana air terjun ini yang memang terkenal ya di seluruh dunia dengan keindahan tempatnya, kejernihan airnya, nuansa udara juga dan fasilitas yang begitu mewah yang bisa disiapkan untuk melayani para tamunya sehingga tamu itu bukan hanya menikmati dari sisi keindahan alam tapi juga bisa menikmati makanan-makanan yang khas dari negara tersebut ya. Atau Anda memang tidak mau jauh-jauh ya bisa saja pilihannya Jakarta gitu dengan menikmati suasana di Jakarta. Wah ya walaupun dengan hiruk pikuknya tapi Jakarta Anda ingin tahu bagaimana Jakarta di malam hari atau Jakarta dengan gedung-gedungnya yang mewah begitu ya. Dan ini bisa menjadi pilihan Anda untuk liburan gitu. Lalu pertanyaannya kembali kepada kemana kita mau pergi dalam menghadapi atau memenuhi keinginan untuk kita punya rasa boring itu ya, kejenuhan itu ya. Nah, tentunya apapun pilihan Anda itu punya alasan tersendiri ya, punya alasan yang memang Anda cari sesuai dengan kebutuhan Anda atau juga dipilih karena eh, apa yang Anda inginkan memang juga dipenuhi dari tempat itu ya. Seperti halnya ini sudah direkap apa saja yang menjadi alasan ketika kita mendatangi dari suatu tempat atau destinasi ya. Ada yang mungkin berpikiran untuk refleksi atau memilih keindahan alamnya atau menikmati iklim yang berbeda karena kita tidak punya 4 musim, jadi ingin mencoba ke Paris misalkan di musim salju seperti apa gitu ya, di musim dingin ya. Lalu mungkin juga ingin melihat kota dengan suasana yang bersih sehingga bisa menginspirasi kita untuk melihat bagaimana tata cara sampai kepada proses kota itu menjadi bersih begitu ya. Atau ya bisa jadi ini yang nomor 5 keramahan warga kotanya atau vintage-nya atau yang nuansa klasik tadi, atau sejarahnya juga ya, dan romantisme atau tempat belanja. Nah, tentunya ini menjadi alasan-alasan yang setidaknya bisa menjadi alasan utama ketika kita mengunjungi suatu tempat begitu. Baik, berikutnya adalah Bapak akan mencontohkan bagaimana sebuah tempat itu yang kita akan kunjungi dari wisata itu ya, itu memiliki dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat fungsional, lalu yang kedua adalah manfaat emosional. Nah, kedua manfaat itu merupakan kumpulan manfaat yang diharapkan diterima pelanggan. Dengan sederhananya, kita bisa memahami bahwa manfaat fungsional itu berarti manfaat utama dari tempat yang akan kita kunjungi. Nah, manfaat emosional itu adalah manfaat lainnya ya, selain manfaat yang utama tersebut. Nah, misalkan kita ingin pergi ke Bali ya, ke pantai, di mana kita manfaat fungsionalnya adalah mengharapkan manfaat dari relaksasi. Maka manfaat emosionalnya adalah kita bisa menikmati keindahan alamnya, iklimnya,
kebersihannya, keramahan warga kotanya, vintage-nya, sejarahnya, romantismenya, atau juga tempat belanja dan lain-lain. Nah, tentunya antar satu wisata dengan satu wisata yang lain menjadi berbeda-beda karena dari karakteristik, kemudian juga dari tujuan wisatawan juga kan memang berbeda-beda. Oleh karena itu, ketika kita misalkan menjadi sebuah pengusaha atau kalian misalkan menjadi manajer pemasaran di sebuah corporate, maka yang pertama ketika kita ingin memberikan kualitas kepada pelanggan, itu kita harus menentukan apa manfaat fungsional dan berikutnya apa manfaat emosionalnya. Nah, berikutnya artinya pengelola destinasi harus bekerja sama dengan pemerintah ya untuk mewujudkan harapan akan adanya pasar potensial dengan menciptakan destinasi wisata yang berkualitas. Kenapa harus bekerja sama dengan pemerintah? Tentunya selain perizinan, dengan pemerintahan juga kita bisa dibantu pemasarannya. Misalkan dengan pemerintah bekerja sama dengan pemerintah yang lain, lalu kemudian juga pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti berbagai dinas atau juga berbagai pihak seperti misalkan sekolah untuk bisa mempromosikan tempat wisata tersebut. Nah, pertanyaan yang paling penting setelah itu, lalu apa pengertian kualitas? Nah, berikut ini adalah pengertian kualitas menurut Garvin tahun 1984 dalam Fandi Ciptono tahun 2012, di mana kualitas itu terdapat 5 perspektif. Nah, perspektif yang pertama itu ada transcendental approach. Pengertiannya, kualitas ini dipandang sebagai innate excellence, yaitu sesuatu yang secara intuitif bisa dipahami, namun nyaris tidak mungkin dikomunikasikan. Seperti halnya contohnya adalah seni, misalkan seni rupa atau tarian atau musik. Di sisi lain kita mengatakan musik ini enak didengar, tapi bagi sebagian orang atau orang lain musik ini tidak enak didengar, begitu ya. Lalu lukisan, di satu sisi ada orang atau kelompok yang menilai bahwa lukisan ini bagus, tapi ada sekelompok lagi orang yang menilai bahwa lukisan ini biasa-biasa saja atau bahkan tidak ada bagus-bagusnya gitu. Itu yang disebut perspektif kualitas dari transcendental approach. Berikutnya adalah product based approach. Perspektif yang kedua yaitu product based approach itu pengertiannya adalah kualitas merupakan karakteristik, komponen atau atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Artinya sebuah produk ini kita akan breakdown apa saja fitur yang ada pada produk tersebut. Misalkan kalau kita memilih produknya adalah handphone, maka handphone fiturnya bisa kita breakdown. Yang pertama adalah misalkan kamera, yang kedua adalah eh, mesinnya ya, tipe mesinnya. Apakah misalkan ini handphonenya Android, apakah jenisnya itu yang lollipop yang seperti itu ya. Lalu kemudian memori internal, kamera depan juga ada kamera belakang, lalu juga ada RAM. Nah, itu nanti diukur apakah RAM-nya itu nilainya 1 sampai 5 berapa. RAM-nya 1 sampai 5 misalkan Anda menilainya 5 karena RAM-nya cukup besar, misalkan RAM-nya ada 6 GB. Lalu misalkan memori internalnya 128 giga gitu ya, Anda menilainya 4. Lalu kamera belakangnya misalkan eh, lebih dari 30 megapiksel, Anda nilai berapa dan seterusnya. Nah, angka-angka itu yang kemudian disebutnya adalah kuantitatif, artinya dapat diukur. Jadi sekali lagi, product based approach itu adalah perspektif kualitas di mana produknya kita fitur-fiturnya itu kita breakdown, lalu kita berikan nilai kepada setiap fitur-fitur tersebut. Lalu ada user based approach yang ketiga. Nah, perspektif user based approach ini pengertiannya merupakan kualitas bergantung pada kepuasan yang dirasakan pengguna produk tersebut. Jadi memang seperti transcendental approach tergantung dari siapa yang menggunakan produk tersebut. Ada yang mengatakan satu kelompok produk ini cocok, lalu ada yang sebaliknya. Lalu ada manufacturing based approach. Pengertiannya adalah kualitas dipandang sebagai kecocokan dengan persyaratan atau conformance to specification. Artinya ketika produk ini dinilai bagus bahwa
perusahaan itu memiliki standar untuk penilaian produk yang baik. Ketika hasil produksinya sesuai dengan rencana produksi, maka itu merupakan manufacturing based approach yang baik. Atau kalau misalkan tidak sesuai dengan rencana produksi, berarti manufacturing based approach-nya buruk gitu ya. Lalu yang terakhir, perspektif kualitas adalah value based approach. Nah, value based approach ini pengertiannya adalah kualitas dipandang sebagai affordable excellence, yaitu tingkat kinerja produk yang sepadan dengan harga yang dibayarkan. Sehingga ketika misalkan suatu produk dikatakan berkualitas apabila sesuai antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diterima oleh pelanggan tersebut. Nah, ketika Anda misal suatu saat nanti menjadi manajer pemasaran atau misalkan Anda menjadi pengusaha, jangan sampai kita membuat produk atau jasa di mana biayanya itu besar, tetapi manfaatnya itu tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Berikutnya adalah bagaimana kualitas destinasi wisata Niagara. Ini kalau contohnya misalkan Niagara ya, diukur berdasarkan setiap perspektif kualitas. Artinya Niagara itu ada berbagai indikatornya dan kita akan coba membreakdown. Oke. Jika indeks rata-rata harapan pelanggan sebesar 91 dan indeks rata-rata harga yang harus dibayar pelanggan sebesar 85,5%. Dengan dua angka seperti ini kita sudah bisa melihat di mana sekali lagi harapan pelanggan adalah 91 ya, perspektif kualitasnya, lalu rata-rata harganya 85,5%. Nah, ketika Niagara berhasil memberikan manfaat 91, maka itu Niagara dapat memberikan kualitas yang baik karena sesuai dengan harapan dari para pelanggan. Sebaliknya, apabila kurang dari 81 bahkan kurang dari 85,5, maka Niagara dinilai biayanya terlalu besar dibanding manfaat yang diterima oleh pelanggan. Nah, berikut ini adalah indeks setiap unsur manfaat kinerja yang dipresentasikan pelanggan. Yang pertama, bahwa di Niagara itu bisa refleksi, kemudian yang kedua juga bisa keindahan alamnya yang kita cari, kemudian ada iklimnya, ada kebersihan, ada keramahan warga kotanya, lalu vintage, sejarah, romantisme, dan tempat belanja. Nah, angka-angka di pinggirnya itu adalah angka penilaian 0 sampai 100. Misalkan relaksasi dinilai 87, keindahan alam karena memang sangat bagus maka nilainya lebih besar yaitu 95, atau kalau kita melihat di sini ada angka yang paling kecil yaitu 81 vintage. Ya karena Niagara itu memang kurang dari sisi vintage-nya. Nah, kemudian angka-angka ini juga bisa dirata-ratakan yang kemudian bisa menjadi penilaian kita terhadap penilaian bagaimana kualitas ya antara manfaat dibandingkan dengan biaya yang disampaikan oleh Niagara kepada para pelanggannya atau ke para wisatawannya. Apakah hanya kualitas produk yang perlu diperhatikan pemasar untuk memikat pelanggan agar setia? Tentunya tidak. Kalau kita bisa mengetahui bagaimana bauran pemasaran itu bukan hanya terdiri dari produk, tapi juga terdiri dari harga, bagaimana juga tempat yang disajikan, dan bagaimana promosi yang disiapkan juga oleh produk tersebut. Nah, ini adalah merupakan proses pengambilan keputusan konsumen, di mana terdiri dari 5 langkah. 5 langkah ini mulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pengambilan keputusan, sampai akhirnya ada ke perilaku pasca pembelian. Nah, di mana kita atau di mana pelanggan akan membandingkan nilai? Pelanggan akan membandingkan nilai pada tahap evaluasi alternatif. Kalau kita telusuri satu persatu langkahnya, ketika misalkan kita punya kebutuhan yang sudah kurang di rumah, kebutuhan untuk sembako, itu merupakan tahap dari pengenalan masalah. Lalu kita kemudian mencari informasi apakah kita akan beli secara online atau pergi kita akan ke pasar begitu, maka itu adalah pencarian informasi. Nah, membandingkan nilai itu adalah evaluasi alternatifnya. Tentunya hal ini sekali lagi membandingkan ya untuk mencari nilai, yakni membandingkan manfaat dibanding dengan biaya. Sebuah produk dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih besar daripada biaya, dan sebaliknya sebuah produk dikatakan tidak bernilai apabila manfaat kurang dari biaya ya, kurang dari biaya, atau bernilai apabila sama nilainya, manfaat sama dengan biaya. Nah, setelah evaluasi alternatif, lalu pengambilan keputusan.
Misalkan kita mengambilnya adalah keputusannya ke pasar, maka dari pasar itu kita berbelanja, lalu setelah berbelanja ada yang namanya perilaku pasca pembelian. Nah, pada saat tahap perilaku pasca pembelian ini, konsumen itu akan mengevaluasi apa saja. Yang pertama adalah mengevaluasi kualitas. Kalau kita ke pasar tentunya membeli produk-produk yang kita butuhkan, kita akan mengevaluasi kualitas barang-barang yang kita beli. Ya, selain itu adalah juga kepuasannya dan loyalitasnya. Berbicara kepuasan ini tentu tidak hanya saja dari satu aspek yang kita menilai, bukan hanya dari aspek produk, tetapi juga kita menilai dari aspek yang lain. Berikutnya adalah perilaku pasca pembelian. Ketika pelanggan mengevaluasi kepuasan, tentu saja bukan hanya dari satu aspek, yaitu dari produk, tetapi juga dari aspek-aspek yang lainnya, yaitu misalkan dari harga, bisa juga dari tempat yang disediakan untuk menyediakan produk, kemudian bisa juga adalah kepuasan yang dinilai dari pelayanan, prosesnya, orang-orang yang terlibat di dalam produsen tersebut, juga melihat dari promosinya, gitu ya. Nah, sehingga setelah itu kita bisa mengevaluasi sebagai pelanggan bahwa kita dapat memiliki loyalitas terhadap perusahaan tersebut atau tidak. Loyalitas itu secara singkat artinya bagaimana merek atau produk tersebut ya atau brand tersebut sudah ada di benak kita. Semakin kita mengingat merek tersebut, semakin baik juga loyalitas kita terhadap merek tersebut. Namun artinya lebih jauh loyalitas ini adalah penggunaan yang begitu sering juga dari produk tersebut ya. Mengenai loyalitas kita akan bahas pada minggu depan. Nah, berikutnya adalah ada beberapa yang harus diperhatikan oleh pemasar, yaitu konsep nilai, konsep kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Pertama adalah nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Tentu hal-hal ini yang kita harapkan ada pada pelanggan. Pelanggan itu memiliki penilaian yang positif kepada produk kita, penilaian itu memiliki kepuasan yang puas juga penilaian kepada kita dan memiliki loyalitas juga ya kepada produk kita. Nah, bagaimana cara kita menghantarkannya? Tentu itu menjadi PR besar ya, bagaimana cara menghantarkan nilai dan kepuasan pelanggannya. Ada salah satu cara bagaimana cara kita menghantarkan nilai dan kepuasan pelanggan. Tentunya cara menghantarkan nilai itu adalah dengan cara memberikan produk kita sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kalau bisa sampai ke nilai seumur hidup pelanggan. Nilai seumur hidup pelanggan itu manfaat yang diterima oleh pelanggan itu sepanjang masa ya, tiada banding begitu dan tiada penggantinya. Nah, kalau kita sudah bisa memberikan nilai seumur hidup untuk pelanggan produk kita atau jasa kita, berikutnya adalah kita harus memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan itu. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Bagaimana cara memaksimalkannya? Tentu kita harus dapat eh, cara untuk menarik dan memperhatikan pelanggan. Tentu kembali lagi kepada konsep kepuasan dan loyalitas. Tentu untuk kita mendapat perhatian, maka kita harus memberikan iklan, kemudian kita juga harus memberikan informasi untuk memaparkan informasi tersebut bahwa produk kita masih ada dan bisa bermanfaat untuk pelanggan, gitu ya, dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan para pelanggan. Penting untuk kita ketahui bersama bahwa satu-satunya nilai yang dapat diciptakan perusahaan Anda adalah nilai yang berasal dari pelanggan. Pelanggan merupakan satu-satunya alasan perusahaan membangun pabrik, mempekerjakan karyawan, menjadwalkan rapat, dan melibatkan diri dalam bisnis apapun. Tanpa pelanggan, Anda tidak mempunyai bisnis, menurut Don Pepper dan Martha Rogers. Di sini kita bisa memberikan menarik kesimpulan atau menarik pembelajaran bahwa pentingnya sebuah produsen atau produk itu mempertahankan pelanggan. Nah, cara untuk mempertahankan pelanggan adalah dengan memberikan nilai yang baik kepada pelanggan. Untuk memberikan nilai yang baik tentunya adalah kita harus memberikan manfaat yang baik kepada pelanggan. Manfaat yang baik adalah manfaat yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kalau kita analogikan dalam sebuah relationship atau hubungan pertemanan, misalkan seperti itu, bahwa teman kita adalah pelanggan kita, maka kita seyogianya memang harus memperhatikan teman kita, apa kebutuhan dan keinginannya. Seyogianya kita harus memberikan solusi kepada teman kita, sehingga kita bermanfaat.
pertemanan ini menjadi bermanfaat untuk dia, sehingga kita dikatakan sebagai sahabat eh, yang memiliki kesempatan untuk dijadikan teman yang baik ya, karena kita bisa memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat kita. Namun sebagai teman tidak baik juga ya terlalu banyak memanfaatkan pelanggan, terlalu banyak memanfaatkan teman kita. Nah, kita juga sebagai teman harus saling memberikan manfaat seperti itu ya, sehingga pertemanan menjadi persahabatan menjadi hal yang baik, bukan hanya pertemanan dalam hal kuliah saja begitu, tapi juga sampai ke lulus nanti menjadi sebuah persahabatan yang baik. Nah, itu contoh analogi dari bahwa pemasaran ini bisa kita apa namanya masukkan dalam kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Nah, berikut ini adalah diagram organisasi modern yang berorientasi pada pelanggan. Di sini ada segitiga yang terbalik, di mana sudut lansipnya ada di bawah. Ini melihatkan bahwa semakin ke bawah ini artinya orangnya semakin sedikit. Ya, kalau kita melihat di sini ada manajemen puncak, tentunya sedikit yang ada di manajemen puncak, ya, di mana jauh lebih sedikit dibanding manajemen menengah atau middle manager. Lalu di sini ada petugas garis depan yang berhadapan langsung dengan pelanggan yang jumlahnya lebih besar dari petugas garis depan. Harapannya memang seperti itu ya, bagaimana pelanggan kita, bagaimana perusahaan ini memiliki pelanggan yang begitu banyak untuk kita bisa eh, untuk kita bisa layani. Nah, segitiga ini juga merupakan segitiga yang untuk menganalogikan bagaimana seorang manajemen puncak juga harus berkomunikasi dengan pelanggan. Itulah yang dikatakan sebagai marketing hubungan pemasaran antara manajemen puncak dengan pelanggan. Sehingga manajemen puncak bisa mengetahui bagaimana kondisi atau penilaian dari produk atau jasa perusahaan mereka, begitu ya. Nah, namun bukan berarti juga manajemen puncak tidak memperhatikan karyawan. Manajemen puncak kepada karyawan itu adalah pemasaran internal. Bagaimana pemasaran internal ini memberikan kenyamanan, ya, memberikan kepuasan bekerja, sehingga harapannya karyawan bisa bekerja dengan nyaman, dengan senang, sehingga bisa maksimal pekerjaannya dan memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Itulah penjelasan dari diagram organisasi modern yang berorientasi pada pelanggan. Jadi semuanya harus berorientasi kepada pelanggan, mulai dari manajemen puncak, manajemen menengah, kemudian petugas garis depan. Contohnya adalah kalau kalau kita datang ke satu bank ya, ke satu bank, misalkan kita datang ke bank BNI yang di kampus, maka kita ketika akan masuk ke bank itu mulai bertemu dari security-nya. Nah, security-nya punya standar untuk menyapa pelanggannya atau customer-nya, lalu dipersilakan untuk mengambil nomor, lalu dipersilakan untuk mengantri ya, lalu nanti akan ada yang ke kasir atau misalkan eh, lalu nanti ada yang akan misalkan ke teller atau misalkan ke customer service, atau bisa jadi komunikasi langsung dengan kepala cabangnya. Nah, mulai dari kepala cabang sampai security itu harus memiliki orientasi kepada pelanggan, sehingga security itu bisa memikirkan bahwa dia harus terus menjaga senyumnya, dia harus menjaga mood dirinya sendiri, sehingga bisa bekerja dengan maksimal untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Berikutnya adalah alur hubungan nilai antara kepuasan juga dan loyalitas pelanggan. Berikutnya adalah alur hubungan antara nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Kita melihat analogi di sini adalah ini, misalkan anak kecil ini adalah seorang pelanggan. Tentu seorang pelanggan akan dihadapkan dengan berbagai pilihan produk, kemudian merek, kemudian harga, dan kemudian juga toko. Nah, seorang pelanggan itu akan memilih nilai tertinggi yang dipertimbangkan pelanggan. Nilai yang tertinggi adalah produk yang memberikan manfaat yang paling banyak kepada pelanggan. Lalu nanti akhirnya akan ada keputusan pembelian dari pelanggan, lalu akan dievaluasi dan memunculkan kepuasan pelanggan. Nah, ketika kondisinya pelanggan itu puas, maka akan muncul juga loyalitas pelanggan. Berikutnya adalah nilai yang dipersepsikan pelanggan. Menurut Philip Kotler, pelanggan akan membeli produk dari perusahaan yang dalam pandangan mereka menawarkan nilai terhantar pada pelanggan paling tinggi.
Yang dimaksud nilai terhantar itu adalah fitur yang memberikan atau dapat ya 3, 2, 1, action. Berikutnya adalah nilai yang dipersepsikan pelanggan. Menurut Philip Kotler, pelanggan akan membeli produk dari perusahaan yang dalam pandangan atau penilaian dari pelanggan tersebut dapat menawarkan nilai atau memberikan manfaat ya pada pelanggan yang paling tinggi. Itu yang pada normatifnya ya, yang umumnya. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai yang dipersepsikan pelanggan? Nilai yang dipersepsikan pelanggan adalah selisih ya. Kalau kita berbicara selisih berarti perbandingannya ya, perbedaannya antara jumlah nilai atau jumlah manfaat ya bagi pelanggan dengan jumlah biaya, yaitu biaya yang dikeluarkan. Sekali lagi, selisih antara nilai atau manfaat dibanding dengan biaya dari pelanggan. Dan nilai jumlah bagi pelanggan adalah sekelompok manfaat yang diharapkan pelanggan dari barang dan jasa tersebut. Jadi, karena nilai atau manfaat itu bermacam-macam, ada beberapa jenis, sehingga ketika diakumulasikan disebut namanya adalah jumlah nilai, begitu ya. Dan itu merupakan kata lainnya adalah jumlah manfaat. Ini adalah pembagiannya. Bagaimana nilai itu ditentukan dari beberapa nilai yang lainnya. Penentu nilai tambah bagi pelanggan. Yang pertama, yang paling kanan ini adalah nilai yang dipersepsikan pelanggan. Nilai sekali lagi membandingkan antara jumlah nilai atau manfaat dibanding dengan biaya. Nah, manfaat itu dibagi-bagi lagi menjadi manfaat produk. Artinya, ketika misalkan kita beli handphone, handphone itu bisa digunakan apa saja selain telepon, internet, dan lain-lain ya. Lalu manfaat pelayanannya, bagaimana kita datang ke toko lalu dilayani oleh para pelayannya. Lalu manfaat personal ya, kebaikan dari para pelayan secara pribadi, dan manfaat citra atau mereknya. Berikutnya adalah jumlah biaya bagi pelanggan. Nah, biaya juga dibagi-bagi lagi menjadi biaya moneter, biaya waktu, biaya tenaga, dan biaya pikiran. Biaya moneter itu adalah biaya uang yang dikeluarkan oleh pelanggan. Biaya waktu itu adalah sejumlah waktu yang digunakan untuk menunggu ya dari pemesanan sampai hingga mendapatkan produk tersebut ya. Biaya tenaga itu artinya tenaga yang pelanggan itu keluarkan untuk mendapatkan produk tersebut, dan biaya pikiran adalah psikis yang digunakan atau tingkat stres yang digunakan untuk mendapatkan produk tersebut. Seperti halnya biaya psikis itu adalah kalau kita misalkan beli suatu produk, misalkan beli sepatu. Membeli sepatu di online dan di offline tentunya ketika kita berhadapan dengan sebuah produknya, melihat produknya, kemudian bisa memegangnya, tentu itu akan lebih mudah dari biaya pikiran. Namun biaya moneternya yang akan lebih mahal. Tapi ketika beli online, biaya moneternya atau biaya uangnya itu bisa saja lebih murah. Tapi biaya psikis kita yang bisa jadi produk yang datang atau dikirim ke rumah kita itu tidak sesuai dengan gambar atau ekspektasi kita, gitu ya. Nah, nilai yang dipersepsikan pelanggan itu disebutnya adalah CPV ya, singkatannya merupakan singkatan dari Customer Perceived Value. CPV ini adalah antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Jadi pelanggan itu punya asumsi terlebih dahulu bagaimana misalkan sepatu tadi dari sisi kualitas, kekuatan sepatunya, kemudian kenyamanan dari sepatunya, dan perspektif itu atau penilaian di awal itu yang merupakan menjadi nilai yang dipersepsikan pelanggan atau CPV. Nah, CPV ini terdiri dari TCB ya, atau Total Customer Benefit. TCB ini adalah nilai moneter, kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh suatu produk. Sehingga yang dikatakan total manfaat biaya itu adalah keseluruhan manfaat dari produk yang kita beli tersebut ya, fitur-fiturnya. Lalu berikutnya ada lawan dari TCB itu adalah TCC ya, Total Customer Cost.
Nah, TCC ini adalah kumpulan biaya yang dipersepsikan. Jadi biaya yang akan dikeluarkan namun masih dipersepsikan, yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan. Tentu persepsi ini menjadi harapan ya, menjadi harapan pelanggan dalam mengevaluasi ya, mendapatkan, menggunakan dan menyingkirkan suatu penawaran pasar, termasuk biaya moneter, waktu, energi dan psikologis tadi yang di awal dijelaskan. Bagaimana nilai pelanggan diukur? Ini contohnya adalah pengukuran dari Facebook ya, fitur-fitur dan indikator-indikator dari Facebook. Yang pertama indikatornya adalah bahwa Facebook membantu saya dalam menyampaikan pesan kepada teman. Yang kedua, bahwa Facebook membantu saya dalam berbagi foto dan video dengan teman. Lalu fitur yang ketiga adalah bahwa Facebook membantu saya dalam menyampaikan pesan pribadi kepada teman. Nah, jumlah responden berdasarkan alternatif jawaban terlihat dari yang kotak di bawah ini, yang 5, 5, 52, dan 13. Yang 5 ini artinya ada 5 orang yang menjawab tidak setuju. Tidak setuju itu skornya 2 ya. Lalu ada 5 orang yang menjawab ragu-ragu. Ragu-ragu itu skornya adalah 3. Lalu ada 52 orang yang menjawab setuju dengan skor 4. Lalu ada 13 orang yang menjawab sangat setuju dengan skor 5. Artinya yang paling kecil skornya 1 adalah sangat tidak setuju. Ini juga ada dua indikator yang sangat tidak setuju ya, di mana berbagi foto ke teman dinilai sangat tidak setuju karena ada 2 orang yang menilai sangat tidak setuju dengan skor 1. Nah, lalu berikutnya adalah kolom skor aktual. Nah, bagaimana menghitung skor aktual ini? Menghitung skor aktual ini dimulai dari 5 dikali 2 ditambah 5 dikali 3 ditambah 52 dikali 4 dan ditambah 13 dikali 5. Didapatkanlah 298. Artinya jumlah orang yang menilai dikali dengan skor penilaiannya. Contoh yang kedua, misalkan skor aktual 291, maka didapatkan dari 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 2 ditambah 5 dikali 3 ditambah 54 dikali 4 ditambah 10 dikali 5, maka akan didapatkan 291. Begitupun untuk cara menghitung skor aktual yang indikator yang ketiga ya, yakni 295 skor aktualnya. Lalu bagaimana cara menghitung indeks? Cara menghitung indeks itu adalah skor aktual dibagi jumlah orang yang menilai. Berarti untuk mendapatkan 79,4% ini adalah penjumlahan dari 5 tambah 5 ya, dapat 10, lalu ditambah 52 ada 62, tambah 13, 72 dan 75. Maka 79,5 adalah 298 dibagi dengan 75. Nah, ini juga sama dibagi dengan 75, 291-nya, dan ini juga sama ya, 78,6 didapat dari 295 dibagi dengan 75. Nah, nanti dirata-ratakan maka indeks rata-ratanya adalah 78,54%. Nah, ini juga itu adalah yang biaya ya, ini adalah TCB ya, untuk total customer benefit, dan ini adalah TCC, total customer cost. Total customer cost ini bisa kita lihat indikatornya. Yang pertama adalah saya harus berhati-hati dalam menyampaikan pesan melalui Facebook. Lalu saya selalu berharap orang lain menyukai update status saya yang saya sampaikan. Yang ketiga, saya selalu berharap orang lain menyukai update foto dan video yang saya upload. Nah, ini bentuknya kuesioner, lalu ada yang orang yang menilai gitu ya. Ada 2 orang yang menilai sangat tidak setuju dengan skor 1. Ada 5 orang yang menilai tidak setuju dengan skor 2. Dan ada yang menilai 4 dengan skor 3 ya, menilainya ragu-ragu. Ada 41 orang yang menilai setuju dengan skor 4. Lalu ada yang menilai 23 orang menilai sangat setuju dengan skornya 5. Maka didapatkan skor aktual 303 merupakan penjumlahan dan perkalian dari 2 dikali 1 ditambah 5 dikali 2 ditambah 4 dikali 3 ditambah 41 dikali 4 dan ditambah 23 dikali 5, maka akan didapatkan 303. Nah, berikutnya untuk mendapatkan indeks adalah skor aktual dibagi dengan jumlah orang yang menilai tersebut, maka akan didapatkan 80,8%. Lalu dirata-ratakan, maka TCB-nya adalah 70,4%.
Lalu kita pindahkan menjadi sebuah kurva seperti ini dan kita melihat bahwa TCB-nya lebih besar daripada TCC. Artinya Facebook dapat memberikan nilai atau manfaat bagi para pelanggannya. Baik saudara, materi kali ini tentang nilai dan kualitas produk. Sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan yang berbeda, yaitu kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.